Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa, masih ini seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Nah, di video kali ini gue akan kembali lagi ngebahas seputar kripto ya teman-teman. Nah, ngomongin soal kripto sebenarnya banyak banget metode yang bisa kita pergunakan untuk bisa dapetin cuan dari yang namanya kripto ini. Entah itu dengan cara mining, entah itu dengan cara trading, entah itu dengan cara staking, dan masih banyak lagi. Nah, dan yang paling populer sebenarnya untuk bisa dapetin cuan dari kripto ini, yang paling sering digunakan sama kebanyakan orang adalah dengan cara investasi jangka panjang ya teman-teman, atau dengan cara trading melalui market spot. Nah, cuman kendalanya bagi sebagian orang adalah untuk bisa cuan dari kripto dan juga untuk bisa trading menggunakan market spot, itu tuh nggak semua orang memiliki skill analisa yang baik untuk bisa menentukan kapan waktu yang tepat untuk membeli dan kapan waktu yang tepat untuk menjual hasil aset yang udah kita beli tersebut. Nah, tapi sepertinya di tahun 2023 ini hal tersebut nggak menjadi masalah yang begitu besar banget, karena ternyata di 2023 ini ada salah satu exchange ataupun market kripto yang baru aja bikin fitur baru yang bisa dipergunakan sama pemula sekalipun untuk bisa membantu mereka dalam menganalisis kapan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual si kripto melalui market spot yang udah disediakan sama mereka. Nah, fitur terbaru yang gua maksud ini adalah fitur copy spot trade ya teman-teman. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu copy spot trade, jadi copy spot trade ini hampir mirip seperti fitur di copy tradingnya future. Cuma perbedaannya adalah ketika kita trading menggunakan fitur yang namanya copy spot trade ini, di sini kita tradingnya nggak di market future tapi di market spot, sehingga tingkat likuidasi ataupun tingkat kerugiannya masih lebih bisa diminimalisir jika dibandingkan ketika kita menggunakan fitur copy trade-nya yang ada di future. Nah, kemudian balik lagi penjelasan tentang copy trade ini sebenarnya apa. Nah, jadi fitur copy trade ini adalah fitur yang bisa kalian manfaatin khususnya buat kalian para pemula yang mungkin nggak punya skill analisa yang baik dan nggak punya pengalaman tentang analisis di bidang market kripto, yang dimana nantinya ketika kalian menggunakan fitur copy trade ini, kalian itu nanti akan diberikan beberapa opsi untuk memilih beberapa trader yang udah disediakan di dalam fitur tersebut untuk kemudian kalian pilih agar bisa membantu kalian dalam menentukan posisi yang pas atau kapan saatnya untuk membeli ataupun menjual si aset tersebut. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya ketika kita menggunakan fitur copy trade ini, di sini kita hanya perlu mengcopy strategi dari trader yang udah kita pilih untuk mentradingkan modal kita nantinya di si market spot yang udah kita pilih nantinya. Gitu ya teman-teman. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya untuk fitur copy trade ini sendiri, ini tuh kita bisa pakai di exchange mana sih bang? Nah, sampai saat ini untuk fitur copy trade spot yang terpercaya menurut gua baru ada di exchange yang bernama Bitget aja ya teman-teman. Kalau selain itu gua nggak bisa ngerekomendasikan apakah copy trade-nya ini benar-benar kredibel apa enggak gitu ya teman-teman. Bisa jadi copy trade-nya itu copy trade abal-abal, trader yang ada di dalamnya juga kita nggak bisa jamin 100% itu tuh benar-benar udah berpengalaman dalam bidangnya atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalkan di Bitget ini gua masih sedikit lebih yakin sih, karena kalau misalkan kita lihat track record-nya market Bitget ya, kita bisa lihat kalau si Bitget ini sendiri dia tuh udah lama menjadi sponsor resminya klub sepak bola asal Italia yaitu Juventus, dan juga merupakan partner exchange-nya dari pesepak bola yaitu Lionel Messi. Jadi kalau misalkan kita lihat track record-nya dan juga kredibilitasnya di dunia kripto, dia tuh udah terbukti sangat kredibel ya teman-teman, karena mereka sendiri udah berani mensponsori dan bekerja sama dengan klub sepak bola terbesar di Italia dan juga pemain sepak bola terbesar di dunia yaitu Lionel Messi. Nah, langsung aja buat kalian yang pengen tahu gimana sih caranya agar bisa dapetin cuan melalui kripto tanpa perlu menggunakan analisa pribadi alias hanya tinggal copy paste strategi trading dari para trader profesional aja. Pertama-tama di sini kalian bisa langsung aja masuk ke website si Bitget-nya melalui link yang ada di bawah ini ya, yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Dan kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah klik linknya, nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini ya teman-teman dari halaman si Bitget-nya. Nah, kalau udah masuk ke tampilan kayak gini, di sini buat kalian yang belum pernah punya akun, kalian tinggal mendaftar dan membuat akun aja. Caranya ini cukup simple kok, sama kayak daftar Binance ataupun daftar Stromgain, yang dimana kalian hanya perlu memasukkan alamat email, nomor HP, dan kemudian membuat username. Habis itu kalian udah bisa langsung login dan menggunakan semua fitur yang udah disediakan sama si Bitget ini. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah berhasil membuat akun dan kemudian udah berhasil login ke dalam si Bitget-nya, maka nanti di sini kalian akan bisa ngelihat kolom fitur copy trading yang ada di sini. Nah, ini si kursornya kalian tinggal arahin aja ke si copy tradingnya. Kemudian habis itu nanti seperti yang kalian lihat, di sini akan ada pilihan copy trading future dan ada copy trading spot. Nah, perbedaan copy trading future dan copy trading spot ini apa bang? Nah, jadi seperti yang udah gue bilang tadi ya sebelumnya, kalau untuk copy trading future ini tuh kita mengcopy strategi si trader yang akan kita pilih nanti itu tuh untuk mulai bertransaksi di market future-nya si Bitget. Tapi kalau misalkan copy trading spot ini kita nanti mengcopy strateginya atau copy paste strategi si trader yang kita pilih itu nanti khusus untuk di market spot aja. Nah, kalau misalkan kita lihat dari segi resikonya antara copy trading future dan copy trading spot, meskipun keduanya ini sama-sama memiliki resiko, tapi kalau misalkan dibandingkan antara kedua ini, menurut gua trading future
future itu jauh lebih beresiko jika dibandingkan dengan trading menggunakan fitur copy trading spotnya gitu ya teman-teman, karena kalau misalkan di market future itu tingkat likuidasinya itu sangat tinggi banget ya teman-teman jika dibandingkan dengan yang namanya market spot. Nah, karena di video kali ini gue akan lebih fokus ngebahas seputar copy trading spotnya, jadi di sini gue nggak akan ngebahas yang copy trading future ini ya teman-teman, karena kebetulan untuk yang copy trading future ini juga gue udah pernah bahas di video sebelumnya tentang cara pakai fitur copy trading future yang ada di Bitget ini. Nah, buat kalian yang mungkin belum pernah nonton videonya atau yang pengen tahu gimana cara menggunakan fitur copy trading future di Bitget ini, kalian bisa lihat aja tutorialnya di video gue yang ada di sini ya. Di situ gue udah pernah bahas secara lengkap gimana caranya pakai fitur copy trading atau cara copas strategi di copy trading future-nya si Bitget ini. Nah, oke, lanjut ya. Di sini kalau misalkan kalian udah klik copy tradingnya, di sini kalian tinggal masuk aja ke kolom copy trading spot yang ada di sini untuk mulai trading menggunakan strategi sama si Bitget ini. Nah, ini kalian tinggal klik aja. Kemudian habis itu nanti setelah kalian klik, kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini dari halaman top spot trader si Bitget ini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di halaman ini nanti kalian akan bisa ngelihat beberapa trader yang udah disediakan sama si Bitget ini, yang nantinya si trader tersebut bisa kalian follow untuk kemudian kalian copy atau kalian pergunakan strateginya untuk bisa menghasilkan cuan dari market crypto sesuai dengan strategi si trader yang udah kalian pilih di sini gitu ya teman-teman. Nah, tapi sebelum kalian di sini memilih untuk menggunakan jasa trader yang mana untuk mentradingkan modal kalian, di sini kalian perlu lihat dan analisa dulu profil dari si trader tersebut sebelum kalian menentukan untuk memfollow dan menggunakan strateginya. Nah, apa-apa aja sih yang perlu kalian lihat dan perlu kalian analisa dari para trader tersebut? Nah, yang pertama adalah kalian perlu ngecek berapa nih ROI-nya. Nah, ROI ini apa bang? Nah, ROI ini adalah return of interest ya, atau return of investment, atau sederhananya total pendapatan dari hasil trading yang udah dia lakukan selama dia trading di si Bitget-nya ini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ROI-nya di sini setiap trader itu memiliki tingkat ROI yang berbeda-beda. Ada yang 500%, ada yang 82%, ada yang 50%. Dan perlu kalian ketahui juga, semakin besar tingkat ROI suatu trader, maka semakin besar juga profit yang bisa dia hasilkan ketika dia melakukan trading di market spot. Itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan tujuan kalian pengen cari trader dengan tingkat ROI yang paling gede atau tingkat cuan yang paling gede, maka di sini kalian perlu memilih atau memfollow si trader dengan tingkat ROI yang paling gede. Contohnya si ini nih, yang nomor 1, yang returnnya atau ROI-nya di 500%-an gitu ya teman-teman. Nah, untuk bisa mengetahui si trader tersebut bagus atau enggak analisanya, kalian bisa bandingkan aja antara profit and loss-nya ini dengan return of investment yang dia dapat di sini nih. Jadi kalau misalkan dia return-nya di sini 500% dan kemudian di sini total profit and loss-nya $110, maka bisa dipastikan $110 yang ada di sini itu tuh kebanyakan adalah hasil dari profit yang udah dia dapat di sini gitu ya. Karena di sini profit and loss-nya sendiri ini bisa kelihatan ya $110. Ini selama dia trading di sini. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan yang ini kan ROI-nya 50,81% nih. Tapi di sini profit and loss-nya kecil banget, $9,20, yang berarti kalau misalkan kita bandingkan dengan persentase si ROI-nya, ini bisa dibilang antara profit dan loss-nya ini hampir kebanyakan loss-nya jika dibandingkan dengan profit-nya. Gitu ya teman-teman. Jadi ketika kalian mau memilih si trader, kalian bandingkan juga antara si profit and loss-nya dengan persentase ROI-nya. Untuk trader yang ideal, itu kalau misalkan kalian pengen ngikutin seorang trader, itu pastikan antara tingkat ROI dan tingkat profit and loss-nya itu balance ya. Jadi kalau misalkan ROI gede, maka profit and loss juga harusnya gede sih. Tapi kalau misalkan di sini profit and loss-nya gede tapi ROI-nya kecil, ini patut dipertanyakan sih. Bisa jadi yang profit and loss-nya ini kebanyakan loss-nya daripada profit-nya. Kalau misalkan ROI-nya kecil tapi profit and loss-nya ini gede, itu teman-teman. Nah, kemudian habis itu selain dari ROI dan juga total profit and loss, di sini kalian juga wajib memeriksa apakah si trader tersebut yang kalian ikuti itu tuh udah terverifikasi atau belum. Nah, untuk bisa ngelihat terverifikasi apa belum, ini kalian bisa ngelihat di kolom profilnya apakah ada tanda checklist kayak gini atau nggak ada tanda checklistnya gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan dia udah terverifikasi dan ada tanda checklist kayak gini, ini kan ada tulisannya nih, trader ini telah secara resmi diverifikasi sebagai figur media sosial dan influencer publik yang dikenal di komunitas kripto. Yang berarti si trader ini dia juga memiliki profil yang udah diverifikasi sama si Bitget, yang udah terbukti bukan hanya sebagai trader tapi dia juga sebagai influencer dan juga tergabung ke dalam beberapa komunitas kripto yang udah cukup terpercaya gitu ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan kita follow seorang trader yang nggak ada tanda checklistnya dan belum terverifikasi, apakah itu berarti jelek bang? Nah, nggak juga ya teman-teman. Seperti yang gue bilang tadi, untuk bisa menganalisa suatu trader itu bagus atau enggak, di sini kalian perlu perhatikan beberapa aspek, nggak cuma hanya dari checklistannya aja, tapi juga dari tingkat ROI dan juga total profit and loss-nya gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya di sini sebelum kalian memilih trader mana yang pengen kalian ikuti atau pengen kalian copy si strateginya, minimal kalian perlu cek 3 kategori tadi, yaitu tingkat ROI-nya, total profit and loss-nya, dan juga label verifikasinya gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini kalian menemukan trader yang udah terverifikasi dan udah dijamin sama si Bitget tapi
tapi ternyata tingkat ROI-nya jelek, kemudian total profit and loss-nya gede, maka di sini kalian perlu waspada ketika kalian memutuskan untuk mengikuti si trader tersebut. Karena yang namanya label verifikasi juga nggak bisa jadi jaminan bahwa si trader tersebut emang beneran punya pengalaman atau enggak ya teman-teman. Kalau dari gua pribadi, gua sendiri tetap lebih mementingkan aspek antara rasio ROI dan juga total profit and loss-nya gitu. Kalau misalkan ROI gede, maka si total profit and loss juga harus gede. Nah gitu ya, kalau gua sih pribadi lebih itu. Tapi kalau misalkan gua bisa nemu trader dengan 3 spesifikasi yang bagus, kayak misalkan dia udah terverifikasi, kemudian ROI-nya bagus, profit and loss-nya gede, maka kalau dari gua pribadi, gua lebih memutuskan untuk mengikuti strategi dari si trader tersebut gitu ya teman-teman. Nah kemudian habis itu, kalau misalkan di sini kalian udah menemukan kriteria dari trader yang menurut kalian itu cocok dan pengen kalian follow untuk kalian copas si strateginya, maka di sini kalian tinggal follow si trader tersebut dengan cara klik ikuti atau klik follow di tombol yang ada di sini ya. Gue contohin, misalkan gue akan pakai strateginya si ini deh, karena ini cukup bagus ROI-nya, terus total profit and loss-nya juga gede, terus kemudian di sini untuk jumlah followernya juga sisa 1 slot lagi. Jadi daripada gue ketinggalan untuk mencobanya, di sini gue langsung klik ikuti aja, kita langsung klik ikuti. Kemudian habis itu setelah kita klik ikuti atau klik follow si trader tersebut, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini ya teman-teman. Nah seperti yang kalian lihat di sini ya, ketika kalian memilih untuk mengikuti seorang trader dan udah klik follow di akunnya, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini dan kalian bisa ngelihat si trader tersebut aktifnya trading di market apa aja. Nah seperti yang kalian lihat ya, si trader yang gua pilih ini, dia tuh aktif di 2 market aja, yaitu di market Bitcoin USDT dan juga di market Ethereum USDT, di market besar ya. Cukup bagus sih menurut gua. Dia nggak terlalu main-main ke market lain dan nggak terlalu macam-macam uji coba ke beberapa market. Nah kemudian habis itu, kalau misalkan di sini kalian udah ngelihat dia nih aktif di market mana aja, di sini kalian bisa putuskan nih, kalian ini mau ngikutin strateginya dia di market yang mana aja, mau di market Bitcoin atau mau di market Ethereum aja, atau kalau misalkan kalian mau ngikutin dia trading di kedua market tersebut, misalkan dia trading di Bitcoin kalian ngikut, dan kemudian kalau misalkan dia trading di market Ethereum kalian juga tetap ngikut gitu. Jadi kalian di sini tentukan kalian mau pilih di market mana aja kalian trading menggunakan strateginya dia. Nah untuk cara merubah atau untuk cara menentukan kalian pengen ngikut strateginya di market mana aja, ini kalian tinggal klik aja tombol edit yang ada di sini. Kemudian habis itu nanti di sini kalian bisa pilih, kalau misalkan kalian pengen di Bitcoin aja, ini kalian tinggal checklist Bitcoin, lalu habis itu kalian hapus yang Ethereum-nya. Tapi kalau misalkan kalian pengen ikut strateginya dia yang di Ethereum, kalian tinggal klik yang Ethereum. Terus habis itu di sini kalian tinggal hapus yang Bitcoin-nya. Itu ya teman-teman. Nah misalkan di sini gue contohin, gue pengen ngikut strateginya dia di market Bitcoin aja yang ada di sini. Kemudian yang Ethereum-nya gue hapus, lalu ini gue tinggal klik konfirmasi. Maka secara otomatis di sini copy trading pair-nya yang ditampilkan hanya di market Bitcoin aja, yang artinya nantinya kita hanya ngikutin strateginya dia ketika dia trading di marketnya Bitcoin aja. Nah kemudian habis itu, kalau misalkan di sini copy trading pair-nya kalian udah tentukan di market Bitcoin, langkah selanjutnya ini kalian tinggal scroll ke bawah, lalu habis itu di sini kalian tinggal tentukan kalian ini mau ngikutin dia menggunakan modal tetap atau menggunakan modal pengganda. Nah bedanya modal tetap sama modal pengganda ini apa bang? Nah jadi kalau misalkan di sini kalian taruh modal, misalkan modal trading $10 lah ya, gue contohin. Terus kalian pilih menggunakan jumlah tetap. Nah kalau misalkan kalian masukin jumlah tetap, maka nantinya ketika si trader tersebut open posisi 1 kali dan modal kalian ini udah kepake untuk membeli koin tertentu, maka di sini kalian hanya bisa ikutan 1 posisi tersebut, nggak bisa ikutan lagi di posisi selanjutnya kalau misalkan ini jumlah tetapnya kalian aktifkan. Tapi kalau misalkan di sini kalian aktifkan pengganda, misalkan di sini kalian taruh $10 dan kemudian nanti dia open posisi $10, dia belum sell nih si Bitcoinnya, dan kemudian dia pengen open posisi lagi, misalkan dia di 23.100 dia pengen beli lagi, maka nanti otomatis kalau misalkan kalian masih mempunyai aset di dalam akun kalian lebih dari $10, maka nanti si modal kalian yang di luar dari $10 ini akan langsung dipakai untuk open posisi juga, untuk membuka posisi baru untuk membeli si Bitcoin di harga yang udah dia tentukan tadi gitu ya teman-teman. Nah untuk pemula sendiri, gue saranin kalau misalkan kalian pengen coba copy trade ini, gue saranin pakai di mode jumlah tetap aja, jangan yang pengganda gitu ya teman-teman. Jadi biar lebih safety dan biar lebih terpantau juga, supaya nantinya kita bisa ngelihat pergerakan si trader ini sesuai nggak dengan yang kita inginkan atau enggak gitu ya teman-teman. Nah untuk mode ikutinya, kalau misalkan di sini kalian udah tentukan jumlah tetap dan kemudian habis itu di sini kalian udah masukin berapa jumlah modal yang pengen kalian taruh, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal scroll aja ke bawah. Kemudian habis itu nanti di bawah ini akan ada kolom risk management. Nah risk management ini fungsinya buat apa bang? Nah risk management ini adalah untuk mengelola resiko atau meminimalkan resiko supaya si trader tersebut nggak terlalu bablas ketika open posisi ataupun ketika melakukan transaksi jual beli di market Bitcoin tersebut. Nah untuk mengelola risk managementnya sendiri, di sini kalian tinggal klik aja tombol edit yang ada di sini. Maka nanti di sini kalian akan bisa ngelihat ya, di kolom risk management ini ada rasio stop loss, ada rasio take profit, dan ada maksimum mengikuti. Nah di sini kita akan bahas satu-satu. Nah di kolom rasio stop loss ini tuh fungsinya adalah untuk membatasi kerugian
yang akan kita alami nantinya apabila pahit-pahitnya nih kalau misalkan si trader tersebut salah menentukan open posisi buy sehingga nggak memungkinkan untuk melakukan penjualan di market spot tersebut. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, di sini kalian bisa taruh berapa maksimal stop loss ataupun kerugian pahit-pahitnya yang bisa kalian toleransi apabila si trader tersebut kemungkinannya nanti melakukan kesalahan dalam menentukan posisi. Misalkan nih ya, kalau kalian taruh modal $10 dan kemudian kalian taruh stop loss 10%, maka nanti di sini ketika si trader tersebut misalkan beli Bitcoin di harganya 23.000 dan ternyata harga Bitcoin tersebut nggak sempet naik nih sehingga dia nggak bisa melakukan penjualan kan, otomatis ketika dia beli 23.000 dan ternyata harganya turun misalkan ke 22.990. Nah, yang berarti di situ kan ketika dia turun beberapa poin, di situ menyebabkan modal kita yang tadinya beli Bitcoin seharga $10, akhirnya si modal kita tersebut berkurang nilainya menjadi 9, sekian dolar. Nah, kalau misalkan kalian pasang stop loss di sini 10%, maka di sini nanti si trader tersebut akan menjual si Bitcoin kalian yang udah dia beli di harga 23 tersebut di harga market yang 22.900 sekian untuk mengantisipasi tingkat kerugian yang lebih dalam lagi kalau nantinya si marketnya turun terus ke angka 28, 27, 25 dan seterusnya. Gitu ya teman-teman. Itu kalau misalkan di sini kalian pengen pakai stop loss-nya. Tapi kalau misalkan di sini kalian percaya 100% sama si tradernya, terserah dia lah mau jual di harga berapa, gua ngikut aja, gua percaya aja sama dia. Kalian bisa taruh di sini 0 stop loss. Itu ya teman-teman. Dan kalau misalkan kalian mau naikin stop loss-nya misalkan di 50%, di sini kalian taruh di 50%. Yang berarti kalau misalkan dia beli di 23.000 dan ternyata pas dia beli nih harga Bitcoin malah turun, maka mau nggak mau di situ dia harus menjual sebelum si harga tersebut melewati 50% dari tingkat modal yang kita taruh. Misalkan ya dari 23.000 dia beli Bitcoin, mau nggak mau dia harus jual si Bitcoin tersebut sebelum kerugiannya mencapai 50% dari modal yang kita taruh, atau nggak boleh lebih dari $5 kerugiannya. Gitu ya teman-teman. Nah, dari gua pribadi buat kalian para pemula, kalau misalkan kalian agak ragu sama si trader yang kalian pilih, di sini kalian bisa masukin aja stop loss misalkan minimal di 10%, atau kalau misalkan biar dia lebih enak tradingnya, kalian bisa lebarin stop loss-nya di 50%. Gitu ya teman-teman. Pokoknya ini sesuaikan aja dengan analisa, keyakinan dan juga keinginan kalian masing-masing. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah tentukan stop loss-nya, langkah selanjutnya di sini kalian tentukan rasio take profit-nya. Nah, untuk take profit ini tuh kebalikan dari stop loss ya, teman-teman. Nah, untuk kolom take profit ini adalah kolom yang menentukan nantinya tuh kalian mau ngambil profit berapa nih dari hasil trading di market Bitcoin yang udah dilakukan sama si trader yang udah kalian pilih tadi. Nah, kalau misalkan kalian naruh modal $10 di sini, terus kemudian kalian masukin take profit 10%, maka secara otomatis nantinya nih ya, misalkan si trader tersebut yang udah kalian pilih beli Bitcoin nih di harga 23.000, dia udah simpen nih si aset Bitcoin senilai $10 dengan harga pasaran 23.000 per koinnya. Nah, kemudian ternyata si koin tersebut naik nih 23.100 sekian lah, yang menyebabkan akhirnya si koin yang kita punya ini yang udah dia beli di harga 23.000 nilainya udah mencapai $11 dari hasil total pembelian yang udah dia lakukan sebelumnya. Nah, karena di sini kalian udah pasang take profit 10%, maka nanti si trader tersebut akan langsung menjual si Bitcoin tersebut yang udah dia beli di harga 23.000 untuk mendapatkan profit sebesar 10%, yaitu sebesar $1 ya, yang ditotalin jadi $11 itu ya. Jadi dia ngikutin take profit sesuai yang kalian instruksikan di sini gitu teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan kalian pengen ngambil profit yang lebih gede, di sini kalian tinggal masukin aja 50% misalkan. Maka nanti si trader tersebut akan memutuskan untuk menjual Bitcoin yang udah dia beli misalkan ya di harga 23.000. Kalau misalkan si harga Bitcoin tersebut udah mencapai 50% dari harga modal yang udah kita taruh tadi sebagai modal kita. Gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan di sini kalian bebas menentukan si trader tersebut mau ngambil profit berapa aja, terserah dia mau profit 1%, 2% atau bahkan 100%, gua pasrahin deh misalkan sepenuhnya sama dia. Nah, ini kalian tinggal nolin aja. Maka nanti secara otomatis di sini nanti si trader tersebut akan menjual si koin kalian dengan profit seadanya sesuai dengan keinginan si trader tersebut. Gitu ya teman-teman. Yang penting profit lah, mau 1% juga gua jual aja koinnya. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk yang take profit ini kalian nanti bisa tentukan mau berapa profit yang kalian dapat. Mau kalian tentukan berdasarkan keinginan kalian sendiri atau berdasarkan keinginan si tradernya. Nah, kemudian habis itu selain dari kolom stop loss dan juga kolom take profit, di sini kalian juga wajib mau ngikutin investasinya nih sampai berapa. Nah, gue saranin ya untuk maksimum mengikutinya ini kalian isikan aja sesuai dengan modal yang kalian taruh. Jadi kalau misalkan kalian naruh $10 sebagai modal trading, jadi di sini kalian tinggal masukin aja maksimal sampai $10 sesuaikan dengan budget dari total investasi yang pengen kalian taruh di sini. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi kalian taruh modal $10, ya udah taruh $10 aja. Jangan dilebih-lebihin gitu ya. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan ini kalian udah tentukan, udah isi stop loss, udah isi rasio take profit dan kemudian udah masukin maksimum berapa jumlah marginnya, di sini kalian tinggal klik konfirmasi aja. Nah, dan kemudian habis itu setelah kalian udah edit risk
manajemennya. Di sini langkah selanjutnya kalian tinggal klik aja tombol selanjutnya yang ada di sini. Maka nanti di sini kalian akan ngelihat konfirmasi informasi perdagangan kalian, yang dimana di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada previewnya, jumlah saldo kalian yang kalian percayakan untuk ditradingkan sama si trader tersebut adalah $10. Kemudian kalian pasang stop loss di 50%, kemudian rasio take profitnya di sini nggak pasang. Jadi gua tentukan bebas ya untuk take profitnya gimana baiknya si trader, dan untuk maksimum mengikutinya di $10 aja sesuai dengan modal yang kita taruh. Kemudian habis itu kalau kalian udah setuju dengan settingan kalian ini, kalian tinggal klik konfirmasi aja. Nah, dan kemudian habis itu setelah kalian udah klik konfirmasi, maka nanti secara otomatis kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini yang disebut copy trading view overview, yang dimana nanti di kolom ini kalian bisa memantau pergerakan dari trader mana aja yang udah kalian copy strateginya. Di sini kalian bisa ngelihat berapa jumlah trader yang kalian follow untuk kalian ikuti strateginya, dan di sini nanti kalian bisa ngelihat berapa total equity atau total aset yang kalian pergunakan untuk memfollow semua trader yang ada di sini. Dan kemudian habis itu di sini nanti kalian juga bisa ngelihat berapa total profit ataupun loss dari aset yang kalian pergunakan. Nah, dan untuk trade historinya nanti akan ditampilkan di sini ya, berapa aja yang profitnya atau berapa aja kalau misalkan pahit-pahitnya lossnya berapa aja gitu ya teman-teman. Nah, dan di sini juga nanti kalian akan bisa ngelihat follower trader kalian ini udah buka posisi apa belum. Nanti di sini kalian bisa ngecek gitu apakah dia udah eksekusi apa belum. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan nanti ternyata dia profit, maka si profitnya nanti dari hasil jual beli Bitcoin tersebut yang udah dia buka, maka itu nanti akan langsung dimasukin ke kolom aset kita yang ada di sini. Nah, ini kalian tinggal klik aset, maka nanti di sini kalian akan bisa ngelihat berapa aja hasil pendapatan kalian dari hasil copy trading atau dari hasil menggunakan strategi si trader yang udah kalian pilih tadi. Oh ya, gue hampir lupa, untuk bisa memulai copy trading, usahain modal kalian yang ada di sini di kolom aset kalian itu kalian pindahin dulu ya ke akun spot kalian gitu. Kalau misalkan si modal tersebut belum di akun spot kalian, tapi kalau misalkan ternyata posisinya udah ada di akun spot nih, akun spot yang ini ya udah nggak apa-apa, biarin aja di situ gitu teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang caranya ini cukup simpel ya teman-teman. Buat kalian yang mungkin sebelumnya tuh nggak tahu cara analisa market atau mungkin nggak punya pengalaman di bidang kripto, maka kalian bisa pakai atau pergunakan jasa si trader-trader yang ada di sini untuk membantu kalian dalam menentukan posisi mana yang pas untuk membeli ataupun menjual aset-aset dari market kripto yang udah disediakan sama si Bitget ini. Nah, kalau misalkan ditanya dari gua pribadi ya, kalau gua pribadi sih gua sendiri lebih seneng pakai analisa gua pribadi, karena selain gua lebih yakin dengan analisa gua tuh lebih senang mempercayakan aset gua ke dalam tanggung jawab gua pribadi. Jadi gua sarankan buat kalian yang mungkin punya skill analisa yang cukup baik, khususnya di bidang kripto, gua lebih nyaranin kalian trading pakai analisa pribadi aja. Tapi buat kalian para pemula yang belum paham cara analisa ataupun nggak begitu tahu cara membaca pergerakan pasar, khususnya di market spot kripto, kalian bisa pergunakan jasa si trader kripto yang ada di sini. Oh ya, gua hampir lupa ngasih tahu. Nah, kalau misalkan nanti kalian pakai jasa trader kripto yang ada di sini, kalau misalkan nanti profit, itu nanti kalian bagi hasil ya teman-teman. Jadi misalkan nih kalian profit pakai modal $10 dan dapat untung misalkan 100%. Berarti kan kalian profit $10 tuh. Nah, dari $10 nanti itu kalian nggak akan terima full sebesar $10, tapi nanti akan ada potongan biaya admin yang sebagian persen itu akan dibagikan atau akan diberikan kepada si trader yang udah kalian pilih tadi, sebagai tanda jasa penggunaan strategi trading yang udah kita pilih sebelumnya. Oke, gitu aja ya tutorial gua kali ini. Buat kalian yang mungkin pengen coba trading kripto dan pengen coba menganalisa pasar menggunakan analisa ataupun strategi dari beberapa trader profesional yang ada di sini, maka kalian bisa langsung coba aja untuk join di copy trade spotnya Bitget ini. Oke, jadi gitu aja tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet tanpa perlu menganalisa market dengan cara menggunakan copy trade spot Bitget versi Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa ya, kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.